24. Jadi obat nyamuk. Sudah, jangan menangis Kak Nay, nanti aku akan belikan makanan yang sedikit pedas, kata Kiara. Dia adalah yang paling bungsu, tapi malah lebih pengertian daripada Aileen yang ketus dan ceplas-ceplos. Kiara selalu merasa tak enak hati pada orang-orang, kebaikannya kadang selalu dimanfaatkan oleh orang lain. Sedangkan Aileen yang selalu melindungi. Sana pergilah, usir Nicholas kemudian, adik-adiknya itu justru membuat sang istri menangis. Setelah Kiara dan Aileen pergi, kini rumah jadi sedikit lebih tenang. Hanya ada Mom Aressa, Naina dan Nick. Nicholas yang sejak tadi melihat jam di pergelangan tangannya, dia harus pergi untuk rapat 3 bulanan di rumah sakit. Tapi bingung bagaimana caranya berpamitan pada sang istri. Dia takut jika pamit nanti Naina malah kembali bersedih. Sayang, ayo kita mewarnai kuku. Kemarin Mommy baru saja membeli banyak kutek baru, ucap Mom Aressa, dia menghampiri anak dan menantunya yang duduk di ruang tengah. Ayo Mom, aku mau, kata Naina dengan sangat. Naina sejatinya memang sangat feminim. Dia suka hal-hal cantik seperti itu. Bahkan kamar Nicholas di rumah ini pun perabotnya sudah diubah jadi lebih banyak warna merah mudahnya. Sayang, kukumu aku warnai juga ya. Pinta Naina pada sang suami dan Nicholas hanya mampu tersenyum kikuk tidak berani menolak. Sedangkan Mom Aressa sudah tertawa mendengar ucapan menantunya tersebut. Panggil Mom Aressa pada salah satu pelayan. Iya Nyonya. Ambil kotak berwarna ungu di meja riasku, isinya kutek dan beberapa alat untuk perawatan kuku, titah Mom Aressa. Baik Nyonya, jawab pelayan itu lagi. Tak sampai lama kotak itu sudah diserahkan oleh sang pelayan. Mom Aressa dan Naina membukanya dengan tidak sabaran. Sini Kak, aku pasang di kuku Kak Nick lebih dulu, pinta Naina. Dia langsung menarik sang suami agar bersama-sama duduk di karpet, ada meja kecil yang bisa mereka pakai untuk tempat tangan. Mommy pakai di tangan kiri dulu ya Nay, nanti tangan kanannya kami yang pakaikan, pinta Mom Aressa. Iya Mom. Nanti kalau tangan Mommy sudah kering, gantian pasang punyaku. Iya sayangku, balas Mom Aressa, sedikit terkekeh saat mengikuti cara sang menantu bicara. Nicholas hanya bisa pasrah, akhirnya saat tangan kanannya dikutek oleh sang istri. Tangan kirinya mengirim pesan pada sang asisten pribadi, bahwa rapat diundur sampai dia bisa datang ke rumah sakit. Cantik kan sayang? Tanya Naina, ketika 2 kuku sang suami berhasil dirias. Cantik sih, tapi kamu lebih cantik. Ah Kak Nick, balas Naina yang jadi merona sendiri. Mom Aressa sudah paham betul tingkah sepasang suami istri tersebut, sudah biasa baginya melihat Naina dan Nicholas saling menggoda seperti itu. Justru terlihat aneh jika keduanya saling bersikap dingin. Mom Aressa justru bersyukur, Naina bisa merubah Nicholas yang dingin jadi lebih ceria seperti ini. Tangan kanan Nick kuku-kukunya sudah dikutek, kini giliran tangan kirinya. Sayang, setelah ini selesai aku pergi ke rumah sakit dulu ya. Ada rapat 3 bulanan, pamit Nicholas akhirnya, dia berani bicara karena telah melihat sang istri yang sudah banyak senyumnya. Iya sayang, tapi kuteknya jangan dihapus ya. Tidak akan kuhapus sayang, setiap aku lihat kutek ini aku pasti ingat kamu. Naina yang senang bukan main langsung mencium pipi sang suami, Kap. Dulu Mom Aressa sempat jadi tokoh utama, tapi sekarang dia jadi obat nyamuk di antara anak-anaknya. Nicholas memegang setir kemudi mobilnya dengan sangat hati-hati, sebab beberapa kutek yang terpasang di kukunya masih ada yang belum kering. Sementara sang istri berulang kali berpesan bahwa kutek ini jangan sampai rusak. Sungguh, Nick tidak merasa keberatan sedikit pun tentang hal ini. Dia justru merasa senang karena bisa membuat istrinya bahagia. Naina yang saat ini sedang berjuang mengandung buah cinta mereka. Karena mengemudi dengan hati-hati jadi Nicholas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tiba di rumah sakit. Tepatnya jam 10.30 siang dia baru tiba.
Di tempat lain Aileen hari ini pulang lebih cepat dari jadwal yang ada. Sementara Kiara tetap sesuai dengan jadwalnya dan pulang di jam 4 sore. Aileen, jangan lupa beli pesanan Kak Nay. Makanan yang sedikit pedas, terserah beli apa saja, kata Kiara. Tadi Aileen mendatangi sang adik untuk pamit pulang lebih dulu, karena itulah sekarang mereka bertemu. Tadi pagi saja makan saus sedikit Kak Nay sudah kepedasan, sekarang malah minta makanan yang pedas, balas Aileen, bingung sendiri dengan keinginan kakak iparnya itu. Tidak usah banyak protes, nanti juga jangan ditanya ini benar atau tidak makanannya. Langsung saja diberikan dan katakan selamat menikmati, balas Kiara. Jawab Aileen singkat. Masuklah ke kelasmu, aku akan keluar. Asisten Sam pasti sebentar lagi datang, timpal Aileen pula. Asisten Sam adalah asisten pribadi sang ayah. Dedi Raiden sudah berada di perusahaan dan tidak bisa menjemput Aileen pulang, karena itulah Dedi Raiden memerintahkan sang asisten untuk menjemput anaknya. Jangan lupa beli makanan Kak Nay. Iya, balas Aileen ketus. Dia mulai berjalan dengan semua pesona yang Aileen pula. Nona muda dengan paras yang sangat cantik dan tatapannya yang tajam. Tak ada pria yang berani mendekatinya karena semua pesona itu. Apalagi jika ingat di belakang Aileen ada seorang ayah seperti Raiden Carter. Semua pria selalu berpikir dua kali untuk mendekati putri-putri di keluarga tersebut. Tiba di depan gedung, Aileen sudah melihat mobil asisten sang ayah datang. Tapi saat keluar ternyata bukan asisten Sam yang keluar, melainkan Kak Din. Anak pertama dari asisten Sam. Kak Din, di mana asisten Sam? Tanya Aileen. Asisten Sam tidak bisa datang, Tuan Raiden memintaku untuk menjemputmu. Tunggu dulu, aku akan telepon Dedi, balas Aileen. Lihatlah, dengan orang terdekat saja Aileen selalu memberi jarak seperti ini. Dia seperti seseorang yang tak mudah untuk disentuh. Dad, apa Dedi meminta Kak Din untuk menjemputku? Tanya Aileen setelah panggilan teleponnya dengan sang ayah tersambung. Iya sayang, asisten Sam tidak jadi menjemputmu. Dia ikut Dedi melihat proyek Kak Nathan. Baiklah, kalau begitu aku akan pulang dengan Kak Din. Jangan lupa beli makanan sedikit pedas pesanan Kak Nay. Iya Dad. Ya ampun. Kesal Aileen, tadi Kiara yang selalu memerintahkannya, dan sekarang Dedi juga. Pulanglah nak, Dedi matikan teleponnya. Iya Dad. Setelah panggilan itu terputus, Din membukakan pintu untuk sang nona muda. Dan tanpa kata Aileen langsung masuk di kursi belakang. Mobil mulai melaju, Din dan Aileen sama-sama terdiam menikmati perjalanan itu. Berhenti di depan Kak. Aku mau beli makanan untuk Kak Nay dulu, pinta Aileen. Ingin beli apa? Biar aku yang turun. Tidak usah, aku saja yang turun. Kita turun bersama. Tapi aku bisa sendiri, Kak. Tuan Raiden ingin aku selalu mendampingi kamu. Aileen seketika terdiam saat Kak Din berkata bahwa sang Dedi memintanya untuk selalu mendampingi. Sebab selama ini memang seperti itu. Dedi yang selalu overprotective. Dulu saat Aileen masih remaja dia selalu menurut saja, tapi semakin dewasa kini Aileen merasa dia pun butuh sebuah kebebasan. Mobil akhirnya berhenti, Din turun lebih dulu dan membukakan pintu untuk Aileen. Mereka masuk ke tempat street food yang tak terlalu jauh dari kampus Aileen dan Kiara. Di sini juga banyak mahasiswa yang sedang menghabiskan waktu istirahat mereka. Aileen berhenti di salah satu booth makanan dan membeli sesuai pesanan kakak iparnya. Saat pembayaran ternyata Din bergerak lebih dulu untuk membayar. Aku akan menganggap ini sebagai hutang, kata Aileen. Dia tak ingin berdebat menentukan siapa yang bayar, tapi Aileen pun tak ingin menerima begitu saja. Suatu saat nanti Aileen akan ganti uang Kak Din tersebut. Dan mendengar ucapan sang nona muda, Din tidak menanggapi apapun. Hanya diam dan menyelesaikan pembayaran.
Berikan padaku, ucap Din setelahnya, dia mengambil 2 kantung plastik berisi makanan yang Aileen pegang. Mereka meninggalkan street food tersebut setelah beberapa saat selalu jadi pusat perhatian semua orang. Para pria melihat ke arah Aileen, sementara para wanita jelas melihat ke arah Din yang ketampanannya bak dewa Yunani. Selesai menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya mereka tiba di rumah utama keluarga Carter. Din kembali membukakan pintu dan Aileen turun. Juga menyerahkan makanan yang tadi mereka beli. Aku akan langsung pergi sekarang, kata Din. Balas Aileen singkat, tanpa mengucapkan kata terima kasih dia pun langsung pergi begitu saja. Sedikit pun tidak menoleh ke belakang lagi dan langsung masuk ke dalam rumah. Aileen mana tahu bahwa sebelum kembali masuk ke dalam mobilnya, Din lebih dulu menatap punggung Aileen yang semakin menjauh. Melihat Aileen yang masuk ke dalam rumah, Din baru benar-benar pergi dari sana. Kak Naina, panggil Aileen dengan suaranya yang menggelegar. Ya ampun Nona, tenggorokan Anda bisa sakit jika berteriak-teriak seperti itu, kata salah satu pelayan yang Aileen temui di ruang tengah. Di mana Kak Naina, Bi? Apa di kamarnya? Tanya Aileen pula. Belum sempat pelayan itu menjawab, Naina sudah lebih dulu keluar dari arah dapur. Panggil Naina dengan manja, hanya Naina yang memanggil Aileen dengan sebutan Ai seperti itu. Ini makanannya Kak, selamat menikmati, ucap Aileen, bicara sesuai yang diajarkan oleh sang adik. Banyak sekali. Terima kasih Ai, ini masih hangat lagi. Ayo kita makan sama-sama, ajak Naina, dia bahkan langsung menarik tangan sang adik ipar untuk menuju dapur. Di sana juga sudah ada Mom Aresa. Sebelumnya Naina dan Mom Aresa sudah hendak makan siang bersama. Siapa sangka bahwa Aileen telah pulang juga. Kamu sudah pulang sayang? Tanya Mom Aresa ketika anaknya itu sedang mencuci tangan di wastafel. Iya Mom, dosen pembimbingku tidak bisa ditemui, balas Aileen apa adanya, kini kuliahnya sudah di masa-masa akhir. Aileen hanya tinggal melaksanakan ujian akhir dan bisa diwisuda tahun ini juga. Sabar ya, mungkin besok bisa ketemu. Iya Mom, balas Aileen, selesai mencuci tangan dia ikut duduk di meja makan bersama sang kakak ipar. Sini aku suapi, pinta Naina pada sang adik dan Aileen langsung membuka mulutnya untuk menerima suapan itu. Naina pun bersyukur sekali dia ada di tengah-tengah keluarga ini. Suapi aku juga pinta Naina kemudian. Kak Nai manja. Kesal Aileen, tapi dia tetap menyuapi kakak iparnya tersebut. Jam 3 sore Nicholas menyelesaikan rapatnya di rumah sakit. Sepanjang rapat itu berlangsung, tatapan semua orang selalu tertuju ke arah kuku-kuku jarinya yang cantik. Harley bahkan sampai geli sendiri saat melihat kuku sahabatnya tersebut. Aku tidak menyangka Naina bisa merubahmu sebanyak ini, kata Harley setelah mereka berdua lebih dulu meninggalkan ruang rapat. Dokter-dokter yang lain belum berani beranjak sebelum sang pemimpin pergi lebih dulu. Nick tidak menjawabi ucapan Harley tersebut, dia malah tersenyum dengan lebar. Tapi senyumnya tersebut tidak dia berikan kepada Harley. Nick tersenyum karena membayangkan sang istri. Lihatlah, sekarang kamu lebih banyak tersenyum seperti orang gila, ucap Harley lagi. Aku tidak akan kembali ke ruangan, aku akan langsung pulang, kata Nicholas, akhirnya buka suara dan langsung pamit begitu saja. Astaga, balas Harley. Andai dia yang menikah dengan Naina mungkin hidupnya akan jungkir balik seperti Nicholas. Merasakan kebahagiaan yang tak pernah dia bayangkan. Di ujung koridor mereka berpisah, Harley menuju ke ruangannya dan Nicholas keluar hendak pulang ke rumah. Sayang, aku pulang sekarang, tulis Nicholas dalam pesan singkat yang dia kirimkan pada sang istri. Aku akan menunggumu sayang, balas Naina, cepat sekali saat dia membalas pesan tersebut. Sebab sejak tadi Naina memang selalu menunggu kabar dari sang suami. Semenjak hamil, Naina memang tidak ingin ditinggal pergi, hawanya ingin selalu berada dekat dengan suaminya tersebut.
Tak sampai 30 menit, Nicholas akhirnya tiba di rumah utama. Naina juga langsung menyambut ketika seorang pelayan memberitahunya bahwa Tuan Nicholas telah tiba. Sayang, panggil Naina dan sedikit berlari menghampiri sang suami. Nick jadi ikut mempercepat langkah pula agar bisa lebih cepat menjangkau sang istri. Mereka langsung saling memeluk saat itu juga. Jangan lari-lari Nay, aku mohon, pinta Nicholas. Maaf Kak, aku sudah tidak sabar ingin peluk karena itulah berlari. Tapi jika jatuh akan bahaya untuk anak kita. Iya, kan aku sudah minta maaf, balas Naina, jadi sedih sendiri. Sebab sang suami lebih mencemaskan anak mereka dibanding keselamatannya. Entahlah pemikiran seperti itu mendadak muncul dan membuatnya sedih. Perubahan raut wajah Naina sontak membuat Nicholas cemas, buru-buru dia berpikir apakah ada yang salah dari kata-katanya barusan. Untunglah Nicholas langsung memahami di mana letak kesalahannya, sebab dia hanya mencemaskan anak mereka tapi tidak mencemaskan Naina juga. Om Bu. Aku tidak ingin kamu sampai sakit jika jatuh sayang, ucap Nicholas buru-buru, juga langsung menangkup wajah sang istri dan mencium bibir Naina lembut. Kali ini Naina tersenyum lagi, bersyukur karena Nicholas tidak hanya mencintai anaknya, tapi juga mencintai dirinya. Lihat kuku-kukuku, masih bagus kan? Tanya Nicholas, dia menunjukkan kuteknya yang tidak tergores sedikit pun. Naina melihatnya dengan bangga. Mana kukumu sayang? Tanya Nicholas lagi, lalu mengambil tangan sang istri dan dia lihat kutek yang terpasang di sana. Sudah kuduga, pasti akan terlihat sangat cantik di tanganmu, kata Nick. Dia bahkan mencium kedua tangan itu pula, hingga membuat Naina terasa melayang ke atas awan. Hilang sudah semua kesedihan yang Naina rasakan beberapa saat lalu. Ayo masuk, ajak Naina, dia memeluk lengan sang suami dan mereka menuju ke kamar. Tiba di lantai 2, Nicholas langsung menggendong sang istri. Rasanya seperti baru kemarin mereka menikah. Nanti mandi sama-sama ya. Ajak Nicholas dan Naina langsung mengangguk dengan cepat.